kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kita harus tetap semangat ya, karena pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang tata cara berwudu, gerakan sholat, dan juga bacaannya. Kenapa ya kita sebelum sholat harus berwudu dulu? Ada yang tahu nggak? Betul sekali, karena wudhu merupakan syarat sah sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak akan diterima sholatnya tanpa bersuci terlebih dahulu. Bisa saja wudhu kita tidak sempurna, bahkan hal itu sering terjadi tanpa kita sadari. Maka dari itu, kita harus mengetahui bagaimana tata cara berwudhu yang baik dan benar. Kayaknya langsung saja ya, silahkan. Kita akan dibantu oleh Kak Hawa. Terima kasih Kak Aminah. Langsung saja kita simak video berikut tentang tata cara berwudu. Yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Jangan lupa ya, sela-sela jari juga harus kita bersihkan. Yang ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Kemudian mengeluarkannya. Selanjutnya, mencuci wajah 3 kali. Perhatikan bagian wajah yang harus kita bersihkan secara merata. 1, 2, 3. Kemudian mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Perhatikan bagian yang harus kita bersihkan. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Lakukan secara bergantian. Selanjutnya mengusap kepala dan mengusap telinga 3 kali. Tapi pada keterangan ini mengusap telinga sebanyak 1 kali saja. Kemudian mencuci kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Perhatikan bagian yang harus kita bersihkan. Jangan lupa sela-sela jari juga harus kita bersihkan agar kotoran semua hilang. Kemudian kaki kiri sampai mata kaki 3 kali. Setelah itu kita membaca doa sesudah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Sekian. Bagaimana penjelasan dari Kak Hawa? Sudah sangat jelas kan? Semoga kita semua bisa memahami dan juga mempraktekannya ya di rumah. Nah, yang kedua kita akan mengetahui tentang sholat fardu. Sholat fardu ini merupakan kewajiban kita selaku umat Islam. Ada yang tahu nggak sholat fardu sehari semalam itu ada berapa waktu? Betul sekali, ada 5 waktu. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaatnya. Nah, bagaimana ya sekarang gerakan sholat yang baik dan benar? Materi ini akan dijelaskan oleh Kak Adam. Penasaran? Yuk kita simak, silahkan Kak Adam. Terima kasih Kak Aminah. Langsung saja ya kita lihat gambar-gambar yang menunjukkan gerakan sholat seperti berikut ini. Rakaat pertama yaitu niat, dan posisi kita harus berdiri sempurna menghadap ke kiblat bagi yang mampu berdiri. Kemudian bertakbir, takbiratul ihram mengucap dengan Allahu Akbar. Posisinya tidak merenggangkan jari jemari dan tidak merenggangkannya tetapi lurus ke atas. Setelah takbir, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau menggenggam pergelangan tangan kiri. Meletakkan kedua tangan di atas dada, seperti gambar yang di samping ini.
Setelah itu, baca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, kemudian membaca ta'awudz dan membaca bismillah. Setelah membaca bismillah, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah selesai, maka melanjutkan dengan membaca surah Al-Quran. Dan yang paling penting dalam membaca bacaan sholat, hendaknya memahami dan menghayati seluruh maknanya agar bisa membantu kehusuan dalam sholat. Selanjutnya adalah ruku. Posisi ruku yaitu ketika kita sudah takbir dan mengangkat tangan, kemudian kita meratakan kepala dan punggung. Kepala tidak ditegakkan dan tidak ditundukkan. Contohnya seperti gambar di samping ini. Adapun bacaan ruku yaitu Subhana Rabbiyal Azim, dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian i'tidal. Adapun bacaan i'tidal yaitu Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kemudian tumaninah dalam posisi i'tidal. Kemudian sujud, hendaklah sujud dengan 7 anggota badan yaitu kening beserta hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari jemari kaki. Adapun bacaan sujud yaitu Subhana Rabbiyal A'la, dibaca 3 kali. Nah, jangan sampai sujud seperti ini ya. Hendaknya sujud yang benar seperti ini. Kemudian, duduk di antara dua sujud, yaitu posisi ketika kita bangkit dari sujud sambil mengucap takbir. Adapun bacaan duduk di antara dua sujud yaitu Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kemudian sujud kedua, lalu bangkit lagi dan duduk at-tahiyat awal, yaitu posisinya mengajukan telunjuk ke kiblat dan mengarahkan pandangan ke telunjuk. Dan baca doa duduk at-tahiyat awal ya. Setelah itu, jika sudah sampai rakaat terakhir, kemudian duduk at-tahiyatul akhir. Adapun posisinya seperti gambar di samping ini. Berikut adalah bacaan duduk at-tahiyatul awal atau at-tahiyatul akhir. Kemudian yang terakhir adalah salam. Mengucapkan salam dengan berpaling ke arah kanan seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, dan ke arah kiri Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah penjelasan dari Kak Adam sudah selesai. Mari kita kembalikan lagi ke Kak Siti Aminah. Terima kasih juga Kak Adam. Alhamdulillah materi tentang tata cara berwudu, sholat fardu dan bacaannya sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh Kak Adam dan Kak Hawa. Semoga kita semua dapat mengerti, memahami, dan mempraktekannya ya. Jadi kesimpulannya adalah wudu merupakan syarat sah sholat. Jadi sebelum kita sholat, kita harus berwudu terlebih dahulu. Jadi tata cara wudu adalah cara mengerjakan wudu dari awal sampai akhir dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Begitupun dengan sholat. Nah, sholat merupakan kewajiban kita selaku umat Islam. Karena sholat merupakan rukun Islam nomor kedua. Baiklah, untuk mempermudah kita dalam menghafal rukun wudu, marilah kita menyanyikan lagu rukun wudu dengan irama naik-naik ke puncak gunung. Yuk, kita mulai. Rukun wudu ada 6, mari kita hafalkan. Yang pertama baca niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga tangan sampai siku, yang keempat usap kepala, yang kelima basuh kaki, yang keenam tertib. Rukun wudu ada 6, mari kita hafalkan. Yang pertama baca niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga tangan sampai siku, yang keempat usap kepala, yang kelima basuh kaki,
setelah kita menyanyi, semoga kita jadi hafal ya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.